Was-was Top Story kali ini dibuka dengan kabar keretakan rumah tangga yang kembali menerpa Ustadz Guntur Bumi dan Puput Melati. Santer disebut Puput telah melayangkan gugatan cerai terhadap UGB di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada bulan April lalu. Kabar ini kian kencang berhembus ketika pasangan yang menikah pada Juni 2011 lalu itu kerap tak tampil bersama. Bahkan dalam sebuah acara yang seharusnya juga dihadiri oleh Puput Melati, hanya tampak sosok UGB sendiri tanpa didampingi istrinya. Lagi ada acara? Harusnya ngisi juga, jadi di sini juga udah ada namanya kan, Mbak Puput kan, harusnya ngisi sekali juga, tapi karena bentrok, Mbak Puput ada ngisi bazar tempat lain juga, akhirnya Mbak Puput nanti ikut di kota lain, insya Allah. Ya, Palembang ya ada kabar tersebut, baik-baik saja, masih kegiatan dakwah, karena memang kebetulan Latin dakwahnya berbeda tempat, namanya ada. Assalamualaikum. Bentar dong, bener gak sih bahwa udah mau Puput boleh lah sedikit bentar dong. Udah pagi pengennya langsung mandi, kok malah tidur lagi pure. Ayamnya udah nari sambil nunjukin gigi, ketawa bikin keki. Dari kabar keretakan rumah tangga UGB dan Puput Melati, inilah kesuksesan besar yang diraih film Warkop DKI Reborn Part 1 Jangkrik Bos. Sejak tayang di bioskop pada 8 September 2016 lalu, film yang dibintangi Vino J. Bastian, Abimana, dan Tora Sudiro itu sudah meraup 6,8 juta penonton. Dan hingga kemarin para pemerannya termasuk Indro masih menggelar acara nonton bersama. Lalu apa sebenarnya yang membuat film ini begitu laris di pasaran dan membuat banyak orang penasaran untuk menyaksikan Warkop DKI Reborn Part 2-nya? Gila, ini kalau buat sekarang sih, jujur aja saya menjadi bombastis banget ya di luar nalar saya gitu. Dan yang kita bikin bukan riset lah, survei nggak resmi kayak gitu. Penasarannya orang yang nggak suka Warkop dibuat kembali gitu. Dan buat kita nih kan masih ada part kedua dan ada part-part selanjutnya. Kita bisa perbaikin lagi gitu, apa yang kurang di part 1 ini kita perbaikin lagi. Jadi 6,8 itu bukan untuk mengalahkan film yang lain, bukan untuk merasa menang-menangan, tapi justru dengan itu kita kita introspeksi diri, kita pembenahan diri gitu, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk pembelajaran untuk semuanya sih. Filmnya bener-bener bikin aku jadi ketawa terus dari awal nonton sampai terakhir, sampai bikin penasaran karena kan ini filmnya masih ada part 2-nya. Jangkrik Bos. Siapa di antara kalian yang masih ragu untuk menjadi dokter? Silakan angkat kaki. Film yang tak kalah ditunggu hadir dari film drama komedi romance bertajuk Cado Cado, Catatan Dodol Calon Dokter. Film besutan sutradara Iva Isvansyah ini merupakan salah satu film yang masuk dalam Official Selection Tokyo International Film Festival. Film yang berkisah tentang fase demi fase yang dilewati para calon dokter, dikemas dalam cerita penuh canda, air mata, dan drama percintaan lewat suguhan akting Adipati Dolken, Tika Bravani, dan Aurelia Moremans. Iya nggak sakit, kita didampingi dua dokter yang udah benar-benar di detail-detailnya tuh diperhatikan banget. Ya. Selama syuting ya ditemenin. Syutingnya sendiri berapa? Yang kedua ini adalah gabungan antara PH Indonesia dengan PH CG Entertainment Korea. Jadi pasti ini dramanya juga nggak salah-salah, yang serius banget gitu. Dan film ini terpilih masuk jadi salah satu official selectionnya Tokyo International Film Festival. Jadi kebayang aja kualitasnya. Apalagi direkturnya siapa? Mas Iva Isvansyah, Rai FFP. So sekalian jangan lupa saksikan Catatan Dodol Calon Dokter The Movie Mulai 27 Oktober di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa ting. Saya mau jadi dokter karena saya mau nolong orang yang sakit, Prof.
Dan inilah cikal bakal para bintang tanah air dari ajang Miss Celebrity 2016 yang telah masuk pada tahap penjurian awal. 20 finalis dari berbagai daerah dengan kemampuan dan talenta mumpuni siap bertarung membuktikan diri di hadapan para juri. Bahkan sejumlah juri seperti Coki dan Nadine Chandrawinata mengaku sedikit kesulitan untuk menentukan siapa yang bakal lanjut ke fase selanjutnya, yakni fase 10 besar. Inilah yang nantinya akan terjawab pada malam Grand Final Miss Celebrity 2016 pada hari Kamis 13 Oktober 2016 besok. Aduh, pemirsa, beruntung sekali. Tadi aku telah memberikan yang terbaik di depan juri. Mudah-mudahan ya pemirsa, aku bisa masuk top 10, bisa masuk top 5, bisa masuk top 3, dan mudah-mudahan saya bisa menjadi Michelle 2016. Kita tadi kalau tahu ngapain aja di dalam? Itu tadi pertama talenta, yang kedua tentu cantik ya, cantik sudah pasti, tapi talentanya boleh ditonjolkan, kemudian yang lain proporsionalitas dan pandai menempatkan diri. Artinya kecerdasan seseorang juga harus bisa terlihat dari sikap dia. Saksikan malam Grand Final Miss Celebrity Indonesia 2016 pada hari Kamis 13 Oktober 2016 jam 21.30. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku.